mendengarkan Tuhan Yesus, duduk duduk di dekat kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkannya adalah hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagaimana kita bisa duduk dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Haruslah dimulai dari keputusan, kemudian diikuti dengan tindakan. Kita harus membuka hati dan mendengarkan suara Yesus dan bertahan sekalipun datang halangan, tantangan, kesulitan. Karena waktu kita bertahan untuk duduk di dekat kaki Yesus, sekalipun ada kerepotan, sekalipun persiapan kita belum selesai, sekalipun harus melakukan ini dan itu, ada pekerjaan yang harus kita tunda. Kalau kita terus bertahan duduk di dekat kaki Tuhan Yesus, maka itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita dan berharga bagi Tuhan Yesus. Dimulai dari keputusan, diikuti dengan tindakan. Nah, kita memiliki tantangan yang besar. Maria bisa melihat Tuhan Yesus hadir. Dia bisa duduk di dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan langsung perkataan keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita sekarang, Tuhan Yesus tidak lagi hadir secara fisik. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Kita mendengar dia melalui firman yang tertulis, melalui Alkitab. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kita harus merengkuh kehadiran Tuhan Yesus dengan iman kita. Kita mengimani bahwa Alkitab itu bukan novel, bukan legenda, bukan buku pelajaran, bukan sumber pengetahuan. Tetapi Alkitab itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita harus merengkuhnya dengan iman. Waktu Thomas meragukan kebangkitan Tuhan Yesus dan berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Dan kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, ini aku, ini luka, bekas paku, taruh tanganmu di sini. Dan Thomas berkata, aku percaya. Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sangat berarti bagi Tuhan Yesus, sangat berarti bagi Tuhan Allah. Ketika kita merengkuh kebenaran ini, bahwa Alkitab adalah perkataan Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Dan kita mendengar, ketika kita membaca, kita membaca Alkitab, kita sedang mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, bagaimana langkah kita? Yang pertama adalah membuat program membaca Alkitab. Tanpa membuat program, kita tidak akan melangkah untuk mendengarkan, membaca Alkitab, dan meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Nya. Sekarang ada banyak panduan. Ada kelompok misalnya, Abah, ayo baca Alkitab. Kita bisa ikut dengan mereka dan ikut programnya. Kita bisa membuka Sabda, dan di dalam program Alkitab Sabda, kita bisa membuat program pembacaan Alkitab kita. Kemudian, baca firman Tuhan dengan sikap seperti memberi waktu dan hati mendengarkan seorang kawan berbicara kepada kita. Ada banyak bagian di dalam Alkitab yang kadang-kadang waktu kita membaca terasa menjemukan. Misalnya 1 Tawares 1 sampai pasal 1 sampai pasal 10 berbicara tentang silsilah-silsilah
yang merupakan pengulangan dari silsilah yang ditulis di 1 Samuel, di Samuel dan di Raja-Raja. Dan uh, terus-menerus begitu. Dan kadang-kadang pembangunan bait suci, kemudian ukuran-ukuran bait suci, dan yang ukuran-ukuran yang bahkan kita tidak mengerti, talenta, sikal, dan seterusnya. Dan kadang-kadang memusingkan untuk kita. Menghadapi keadaan-keadaan seperti itu, saya datang pada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan terus membaca bagian ini. Dan terimalah ini Tuhan, sebagai kasihku kepadamu, sebagai ungkapan kasihku kepadamu. Jika firman-Mu tidak bisa kutangkap dengan pikiranku, biarlah persekutuan ini menjadi sesuatu yang membangun kedekatanku dengan Engkau. Cucu saya sekarang bekerja di Jakarta, dan hari Minggu yang lalu saya kunjungi dia di Jakarta. Waktu kecil dia membaca kitab anak-anak, dan kami mendorong dia untuk terus bersekutu, mengajar dia berdoa, mengajar dia membaca firman Tuhan. Tetapi dia tidak terlibat dengan para navigator. Dia tidak bertumbuh di dalam navigator seperti adik-adik sekarang. Ketika dia sampai di Jakarta, kontrak kamar di sana, dia membuat program pembacaan Alkitab dari satu program Alkitab, satu aplikasi Alkitab yang dia install di HP-nya. Dan itu program 2 pasal setiap hari. Jadi kira-kira dia 1,5 tahun dia akan menyelesaikan itu. Dan kalau bertemu, kalau WA secara berkala saya tanya dia, Pie, Le, bagaimana nak? Masih membaca Alkitab? Masih Pak. Dan kemarin dia bercerita, sudah 1 kali dia selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Dan sekarang dia mulai proses kedua pembacaan Alkitab. Itu berarti dia setia membaca 2 pasal setiap hari. Bacalah Alkitab seperti memberi waktu dan hati mendengarkan seseorang kawan berbicara. Waktu kita berteman dengan seseorang, bergaul dengan seseorang, percakapan, obrolan-obrolan yang terjadi kita dengan teman kita itu, seminggu yang lalu, kita mungkin sudah lupa. Tetapi waktu yang kita luangkan bersama-sama mereka, itu menghangatkan hati kita. Maka kita seharusnya juga bersikap begitu ketika kita meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Itu bagian komunikasi kita dengan Allah kita. Itu persekutuan kita dengan Dia. Itu pergaulan kita dengan Tuhan kita. Membaca firman Tuhan seharusnya menghangatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan menceritakan mengenai ayah saya. Namanya Pak Sumiar. Ayah saya sudah meninggal tahun 2010 pada usia 85 tahun. Pada tahun 2004, ayah saya berusia 79 tahun, maka ayah saya mengalami kebutaan. Dan setelah itu mengalami depresi dan pikun sampai dia meninggal. Tapi masa-masa sebelum ayah meninggal, sejak pensiun, ayah saya mulai serius membaca Alkitab. Dan dia mencatat di lembar pertama dari Alkitabnya itu, bagian yang berjudul Alkitab itu, kapan dia mulai membaca Kejadian pasal 1 ayat 1, sampai kapan dia selesai Wahyu pasal 22. Dan dia menuliskan, kira-kira kecepatan dia membaca itu 1,5 tahun. Jadi sejak pensiun kira-kira berusia 58, ayah saya meluangkan waktunya membaca Alkitab itu, dan dalam catatan itu 13 kali dia membaca.
Pembacaan yang ke-14 kali tidak sempat dia selesaikan karena ayah saya mengalami kebutaan. Beberapa bulan sebelum ayah saya buta, mata dia yang kanan sudah tidak bisa melihat, matanya yang kiri bisa melihat kalau dia memandang dengan sudut tertentu. Jadi dia harus menempatkan Alkitab di satu sudut tertentu, dan bulan-bulan terakhir sebelum dia buta, maka dengan terang lampu biasa tidak bisa lagi ayah saya membaca. Tetapi dia harus memasang lampu senter dan mengarahkan senter itu ke Alkitab. Dan dalam sudut tertentu dari matanya, ayah saya masih bisa melihat. Dan dalam keadaan itu, ayah saya masih membaca Alkitab 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam. Masih terus membaca. Kita sekarang yang memiliki mata yang sehat, apakah kita memiliki semangat untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui membaca Alkitab? Karena itulah proses kita mengenal Tuhan kita, mengenal kebaikannya, mengenal kasihnya, mengenal kebenaran-kebenaran janjinya bagi kita ketika dia melakukan apa yang dia firmankan. Melalui itu, hubungan kita akan dihangatkan, dieratkan. Hubungan kita dengan Tuhan dihangatkan, dieratkan. Dan melalui proses itu, kasih kita akan tumbuh kepadanya. Doa menjadi bagian berikutnya dari kita bergaul dengan Tuhan, supaya kita membangun pengenalan, membangun kasih, dan kerinduan untuk menjadi serupa dengan Dia. Daniel pasal 6 ini, kira-kira dia sudah berusia 87 mendekati 90 tahun. Karena 70 tahun dia berada di Babel ini. Dan kira-kira dia diangkut ke sana pada usia 17. Dan ini masa tua dia. Tetapi disebutkan di dalam Alkitab, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dia membangun kebiasaan untuk berdiri di tingkap rumahnya, di lantai 2 rumahnya, yang terbuka itu, dan di situ. Dan orang-orang bisa melihat dari bawah bagaimana dia berdoa. Sehari 3 kali dia datang kepada Tuhan. Dan Daniel pasal 6 menceritakan mengenai sebuah surat larangan yang diterbitkan oleh Raja Darius, yang melarang semua orang berdoa kepada siapapun kecuali meminta kepada Raja Darius. Dan jika seseorang berdoa yang berarti meminta kepada dewa-dewa, itu pun akan dihukum. Dan Daniel diperhadapkan pada keputusan itu, kepada surat perintah, aturan yang dibuat oleh raja. Jika berdoa, akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Nah, masuk ke dalam kandang singa itu berbeda dengan pergi bermain di kebun binatang. Itu dimasukkan di dalam kandang singa supaya dimakan oleh singa dan mengalami kematian dengan cara yang menyakitkan. Tetapi Daniel pasal 11 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel membuka hati, berbicara dengan Tuhan. Diluangkannya waktunya. Dia seorang pejabat tinggi dalam kerajaan itu. Bahkan disebutkan dia orang nomor 2 setelah raja. Tetapi 3 kali sehari ia memberi waktunya, memberi hatinya untuk berbicara kepada Tuhannya. Sekalipun tantangan muncul, dia terus melakukan itu. Dia bertahan dengan kesetiaannya. Sekalipun datang halangan, tantangan, kesulitan, bahkan ancaman, bahaya kematian bagi kehidupannya. Hatinya
berikannya kepada Tuhan. Dia melangkah untuk bergaul, berkomunikasi dengan Allahnya, untuk berbicara, menyampaikan pikirannya, perasaannya kepada Tuhannya. Nah, Yeremia 29 ayat 12 ayat 14 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Kita tidak bisa melihat fisiknya Tuhan. Dan ketika kita bicara kepada Dia, kadang-kadang kita merasa kita bicara sendiri. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, jika kita berdoa, Dia akan mendengarkan. Jika kita mencari, kita akan menemukan Dia. Jika kita menanyakan Dia dengan segenap hati, Tuhan akan memberi kita menemukan Dia. Inilah janjinya, dan kita bisa menyikapinya dengan iman kita. Bahwa ketika kita duduk di dalam doa kita, ketika kita mengucapkan perkataan kita kepada Tuhan, kita tidak sedang bicara kepada awan, kita tidak sedang bicara kepada angin. Kata-kata kita tidak hilang terbawa oleh angin, tetapi kata-kata kita itu datang dan sampai kepada telinga Tuhan, kepada hati Tuhan kita, kepada pengertian Tuhan kita, dan Dia menangkap itu. Nah, anak ini, Karsten, ini cucu bungsu saya. Dia berusia 4 tahun. Dan seperti anak-anak yang lain, mereka senang bermain sembunyi-sembunyian, ya, bermain peta umpet. Dan anak ini secara dia pandai untuk menemukan tempat-tempat dia bisa bersembunyi yang orang akan sulit menemukan. Termasuk misalnya di bawah timbunan bantal dan guling seperti ini. Dan kalau orang mencari dia atau kakaknya mencari dia, temannya mencari dia, harus berupaya cukup lama untuk bisa menemukan dia. Karena dia bersembunyi dengan rapat. Tetapi ini yang dia lakukan. Begitu dia mendengar orang mencari dia, maka dia akan keluar dari tempat bersembunyinya atau mengeluarkan suara, mengeluarkan tangan supaya dia bisa kelihatan dan orang bisa menemukan dia. Rupanya sensasi bagi dia itu bukan pada bersembunyi dan tidak ditemukan, tetapi pada bersembunyi dan ditemukan. Menarik, ya? Nah, Tuhan berlaku yang sama pada kita. Tidak bisa kita lihat, tetapi Tuhan memiliki kesenangan untuk kita temukan. Tuhan menilai kesungguhan hati kita dalam mencarinya. Dan Tuhan akan memberi dirinya kita temukan. Di dalam berbagai-bagai cara, kita akan merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Hal yang sama, kita perlu merancangkan kapan kita berdoa, bagaimana kita berdoa. Buat jadwal doa. Karena jika kita tidak merancangkan, kita tidak akan berdoa. Tentukan kapan berdoa, bagaimana berdoa. Saya senang berdoa, masuk ke dalam kamar, duduk di lantai, dekat tempat tidur, dan mulai berdoa. Meluangkan 30 menit, 1 jam, berapa waktu yang akan saya luangkan. Istri saya berbeda. Dia tidak tahan kalau berdoa duduk dengan berdiam diri. Dia lama berdoa, banyak berdoa, sambil dia melakukan aktivitas. Sambil dia masak, sambil dia mengerjakan kerajinan, sambil dia mencuci baju, dia berdoa. Tetapi dia harus mengambil keputusan. Waktu masak, saya berdoa. Saya akan lakukan dengan berdoa. Itu bagian dari jadwal yang kita dibuat, ya. Tentukan kapan berdoa, bagaimana berdoa. Kemudian waktu kita masuk pada dalam ruang doa kita, jangan sibuk dengan diri sendiri, tapi luangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan Sang Pribadi Mulia itu.
Jangan hanya terus berbicara, 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 tetapi nikmatilah kebersamaan dengan pribadi mulia itu. Ungkapkan hati, pikiran kita, beri waktu Tuhan merespon kepada kita. Nikmati persekutuan dengan Dia. Saya berbicara kepada cucu saya. Waktu sudah jelas bahwa dia membaca Alkitab, saya tanya, bagaimana kamu berdoa? Ya, pokoknya berdoa Pak, gini, 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 gini. Jadi saya bilang, sekarang kamu uh, ambil waktu, tentukan 10 menit, 15 menit, berapa kamu akan mulai dengan waktu itu. Tapi ambillah waktu itu 10 menit sebagai waktu kamu bergaul dengan Tuhan. Mungkin kamu akan berdoa, 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 meminta ini dan itu, mendoakan papa mamamu, dan seterusnya, mendoakan pekerjaanmu. Kemudian 5 menit berhenti, setelah itu berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, sekarang saya akan berdiam diri di sini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Saya hanya mau duduk saja dan berdiam diri di hadapan. Dan setelah 10 menit, 15 menit selesai, berhenti, selesai. Menikmati kebersamaan dengan sang pribadi mulia itu. Banyak kali orang datang ke dalam ruang doanya seperti orang masuk ke uh, uh, supermarket, membawa daftar belanjaan dia, kemudian ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Setelah semuanya dapatkan, selesai dia keluar. Dan kita membawa daftar doa kita sebutkan daftar kita minta ini, minta itu, katakan ini, katakan itu. Setelah selesai, amin. Dan kita meninggalkan hadirat Tuhan. Dan kita menjadi sibuk dengan diri kita sendiri, tetapi tidak meluangkan waktu dan hati kita menikmati kebersamaan dengan Sang Pribadi Mulia itu. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan saya, oleh karena kesulitan-kesulitan kehidupan yang saya alami, saya menjadi sulit berdoa. Dan ada waktu-waktu di mana duduk 40 menit, 1 jam, dan saya tidak mengatakan sesuatu pun. Ada waktunya saya bisa menyebut ini, menyebut itu, menyebut ini, menyebut itu, dan tanpa konsentrasi yang penuh. Tetapi saya tetap duduk dan saya tetap masuk ke dalam ruang doa itu. Dan seringkali saya berkata kepada Tuhan saya, Tuhan, apapun bentuk doa saya, apapun yang terjadi dengan doa saya, terimalah ini Tuhan sebagai doaku kepadamu. Terimalah ini Tuhan sebagai waktuku bersekutu dengan Engkau. Hangatkanlah hatiku dan jiwaku. Dan itu menjadi sesuatu yang saya lakukan untuk menikmati kebersamaan dengan Sang Pribadi Mulia itu. Ketika meninggalkan ruang doa, apakah ada sesuatu yang berbeda pada kita? Jika kita merasa tertekan, merasa takut, merasa khawatir, kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita berkata amin dan berhenti berdoa, apakah rasa takut itu, khawatir itu berkurang dari hati kita? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari kita datang kepada Tuhan Yesus, letih lesu kita, berbeban berat, dan kita meletakkan beban kita itu ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan bermaksud memberi kelegaan kepada kita. Tetapi sebelum kita menerima kelegaan itu, kita sudah keluar dari ruang doa kita, membawa beban berat kita itu kembali. Dan ketakutan, kekhawatiran itu masih menyertai kita. Ada banyak waktu saya marah dan saya datang dalam doa. Saya menyerahkan doa saya kepada Tuhan di dalam kemarahan saya itu kepada Tuhan dalam doa. Dan ketika kemudian oleh karena kegelisahan kemarahan itu saya mau cepat berkata amin dan saya berkata amin tetapi masih merasa marah. Saya duduk lagi di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, tolong saya. Saya mau meletakkan kemarahan ini di hadapan-Mu, supaya Engkau mengangkatnya dari hati saya. Dan kalau perlu saya berdiam diri, saya berdiam diri. Dan saya membiarkan Tuhan
menyentuh hati saya, menyapa hati saya. Dan saya merindukan ketika saya berkata amin, maka saya sudah meletakkan beban saya di kaki Yesus, di kaki salib. Sesuatu terjadi, sesuatu yang berbeda ketika kita meninggalkan ruang doa kita. Langkah yang kedua adalah membangun rasa percaya akan karakter dan kebaikan Tuhan kita. Akui dan percayai kasih Tuhan Yesus pada kita. Efesus 3, 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Disebutkan kasih Yesus itu kepada kita begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam, dan itu melampaui segala pengetahuan kita. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang melampaui segala pengetahuan, yang melampaui pengetahuan kita? Bukankah pemahaman kita, pengenalan kita akan sesuatu itu terbatas pada apa yang kita ketahui, yang bisa ditangkap oleh pikiran kita? Ketika itu melampaui pikiran kita, bagaimana kita bisa mengenalnya? Tetapi kita diminta untuk mengenal kasih Kristus itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Alam semesta ini besarnya luar biasa. Dan di hadapan alam semesta ini, bumi di mana kita tinggal ini tidak lebih dari sebutir pasir di tepi pantai. Dan Allah yang menciptakan alam semesta itu tentu saja lebih besar dari alam semesta itu. Bagaimana mungkin seluruh kepenuhan Allah itu bisa memenuhi kehidupan kita? Satu-satunya cara adalah kita menyambut kasih-Nya, menyambut kepenuhan Allah itu dengan iman kita. Hanya iman bisa menerima apa yang melampaui pengetahuan. Hanya iman yang bisa memahami, yang bisa mempercayai kebesaran kasih Allah, kepenuhannya dalam kehidupan kita. Cara saya membayangkannya adalah seperti sebuah cangkir yang ada di tepi samudera besar. Dan seringkali saya berkata kepada Tuhan saya, Tuhan, jika di dalam keadaan ini saya tidak bisa merasakan kasih-Mu, Tuhan, saya mengakui di hadapan-Mu bahwa Engkau mengasihi aku. Tetapi karena kasih-Mu itu begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam, maka aku tidak dapat memahami kasih-Mu itu. Itu sebabnya aku tidak merasakan kasih-Mu. Engkau mengasihi aku. Bagaimana mungkin aku, cangkir kecil di tepi laut ini, bisa menampung air samudra tak terbatas ke dalam diriku. Engkau mengasihi aku. Dan dengan itu saya menerima, menyikapi kasih Allah dengan iman. Melalui proses itulah kita akan menjadi kokoh, diam di dalam pegangan tangan kasih Allah, di dalam perlindungan Dia, di dalam pertolongannya, yang tidak bisa kita mengerti waktunya, tidak bisa kita mengerti caranya, tidak bisa kita mengerti ukurannya. Dan dengan teduh kita bisa menikmati kebaikannya di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Buktikan dengan tindakan ketaatan.
Yohanes 14:21. Saya rasa adik-adik hafal ayat ini ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Memegang perintah Tuhan, melakukannya, adalah bukti bahwa kita mengasihi dia. Itu jelas. Kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan kita, tetapi jika kita tidak mentaati dia, maka tidak ada bukti dari kasih kita. Ketaatan kita adalah bukti nyata dari kasih kita kepada dia. Nah, yang berikutnya, ayat ini berkata, jika kita mengasihi dia, Bapa akan mengasihi kita dan Kristus akan mengasihi kita. Tampak dari sini, seolah-olah kitalah yang terlebih dahulu mengasihi, baru kemudian Bapa dan Tuhan Yesus merespon kasih kita menjadi mengasihi kita. Bukankah kejadiannya tidak seperti itu? Bukankah Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu? Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita belum menjadi anak-anaknya. Dia sudah mengasihi kita. Jadi, waktu kita mentaati dia, menunjukkan kasih kita kepada Allah. Seolah-olah kasih ini menghangatkan kasih Tuhan kepada kita. Dia sudah mengasihi kita. Dan ketika kita menunjukkan kasih kita kepadanya, Tuhan, kasih Tuhan dihangatkan. Kasih di hati Tuhan dihangatkan. Ini seperti seorang ayah yang atau ibu yang pulang dari bepergian dan membawa oleh-oleh roti untuk anaknya, es krim untuk anaknya. Dan anaknya makan itu dengan enak sekali. Kemudian ayah atau ibu ini berkata, aku minta suap dong, aku minta sedikit. Dan ketika anak itu mau membagi roti atau es krimnya itu, maka hati orang tuanya itu akan menikmati kasih yang muncul dari hati anaknya itu. Padahal dia sendiri bisa membeli 10 buah es krim, 5 roti untuk dimakan sendiri. Tetapi dia ingin melihat kasih dari hati anaknya. Dan ketika melihat kasih dari hati anaknya itu, maka itu menghangatkan kasihnya. Dan itulah yang terjadi ketika kita mentaati Tuhan kita, mengasihi dia, maka kasih kita menghangatkan kasih Tuhan. Sehingga dia disebutkan mengasihi kita dan Tuhan Yesus mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Ungkapkan kasih kita pada Tuhan. Terimalah ini Tuhan sebagai ungkapan kasih kita. Ketika bagian pembacaan firman yang harus diselesaikan hari itu masih panjang dan sudah capek, sudah lelah. Tuhan, saya mau menyelesaikan ini. Terimalah ini sebagai ungkapan kasihku kepadamu. Ketika kita dimaki seseorang, disakiti hati oleh seseorang, dan kita memilih untuk tidak membalas, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan terimalah ini sebagai ungkapan kasihku kepadamu. Ketika kita mengambil sebagian dari milik kita, memberikan kepada orang yang membutuhkan, sekalipun kita harus mengorbankan sesuatu dari kehidupan kita, kita bisa berkata, Tuhan, terimalah ini sebagai ungkapan kasihku kepadamu. Melalui proses itu, kasih kita, keserupaan kita dengan Tuhan Yesus mulai dibangun bagian demi bagian, sedikit demi sedikit. Nah, untuk memproses semuanya itu sampai ke akhir hidup kita, kita memerlukan kegigihan. Kita perlu gigih, mempertahankan semangat untuk melakukan itu. 1 Korintus 15 ayat 58, ayat hafalan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Itulah semangat, itulah gairah untuk terus berjalan, untuk terus maju. Gigi, berdiri teguh itu seperti pohon, berakar, tercacak pada landasan, pada tanah yang kuat, yang solid, maka dia bisa berdiri tegak, diterpa angin, mengalami badai, dia tetap tegak, tidak tergerak dari tempatnya. Kewajiban-kewajiban kita, disiplin rohani kita, tegak kita lakukan karena berdiri di atas landasan iman yang kuat. Jangan goyah itu seperti perahu yang diikatkan dengan jangkar. Jangkar diturunkan dan perahu bertahan di situ. Jika perahu itu disandarkan ke pantai dan pantatnya masih di air, maka dia akan terpukul oleh ombak, dan pukulan-pukulan ombak itu karena dia tercacak di pantai itu, maka pukulan-pukulan ombak itu akan merusakkan perahu itu. Tetapi jika dia diikatkan dengan jangkar, maka ombak yang datang itu akan membuat perahu itu terayun-ayun mengikuti ombak itu, tetapi dia tidak terbawa pergi. Dia masih ada di situ dan perahu itu tidak dirusakkan. Kita terus dalam kasih kita, dalam perjalanan kita dengan Tuhan, tidak peduli kesukaran, halangan, kesulitan menghampar kehidupan kita, menggoyangkan. Kita akan terombang-ambing, kita akan terangkat, terayun-ayun oleh persoalan-persoalan itu, tetapi kita tetap bertahan karena ada sauh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pastilah Tuhan satu kali nanti menyelesaikan persoalan ini. Pastilah Dia akan membawa saya kepada akhir, kepada kedamaian, kepada masa depan yang penuh pengharapan. Dan kita bisa dengan teduh, sekalipun terombang-ambing, tergoyang-goyang, kita tetap ada di situ. Dan giat selalu dalam pekerjaan digambarkan dengan pekerjaan seorang petani. Petani hampir tidak pernah beristirahat. Dia mulai dengan melunakkan tanahnya, menyiapkan tanah untuk tanaman. Kemudian dia mengairi supaya tanahnya siap untuk kita beri benih. Ketika dia kemudian menanam padi itu, menanam bakal padi itu di situ, dia harus bekerja keras. Dan ketika selesai itu, bukan waktunya dia beristirahat. Dia harus mengatur kapan air diberikan, karena padi itu membutuhkan air untuk bertumbuh. Dia harus menyiangi pada waktunya, supaya rumput, benalu, dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan lain tidak menghambati pertumbuhan padi ini. Dan dia harus bekerja, mencabuti, membersihkan itu. Dia harus memeriksa sepanjang tumbuhannya itu bertumbuh, apakah supaya tidak ada hama yang menghancurkan padi tanamannya, memberi pupuk supaya padinya subur, dan terus menerus dia bekerja. Dan ketika padinya sudah menguning, dia harus menjaga supaya burung-burung tidak mencuri padi itu. Dan begitu, dia terus giat selalu. Mengapa dia bergiat di dalam semuanya itu, di dalam pekerjaannya itu? Karena dia mengarah pada satu tujuan, yaitu masa menuai, ketika dia menikmati panennya. Mari kita terus gigih mempertahankan semangat. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Usahamu untuk mengenal, mengaji, menjadi serupa dengan Kristus akan menghasilkan buah-buah bagi kehidupan. Gairah dibangun dan dipertahankan dengan kesetiaan iman yang gigih. Hanya ketika kita terus maju, gairah itu akan dipertahankan. Ketika kita menjadi lemah, maka dan berhenti melakukannya, maka gairah itu juga akan menurun.
Tetapi jika kita terus berdiri teguh, terus tidak goyah, terus giat dalam pekerjaan, maka itulah yang akan membuat gairah kita terus berapi-api. Tundukkan pikiran dan perasaan pada kebenaran firman Tuhan. Ketika persoalan-persoalan muncul, maka berdirilah di atas firman Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang benar, itulah yang akan berlaku di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berdoa, berdoa, berdoa dan belum menerima jawaban, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, karena itulah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Kita akan sampai kepada penyelesaian yang Tuhan pimpinkan, yang memimpin kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika orang memaki, merendahkan kita, jangan tunduk pada tuduhan-tuduhan orang itu, tetapi berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Mungkin aku tidak berharga bagimu, tetapi di hati Tuhan aku berharga. Aku berharga karena aku dikasihi oleh Tuhan. Gigi tidak menyerah, bangkit kembali jika jatuh. Mazmur 37, 23, 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Salah satu tanda orang hidup benar di hadapan Tuhan ialah apabila ia jatuh, dia tidak akan tergeletak, tetapi bangkit kembali. Oke, sampai di sini kita akan kembali ke breakout room. Pas Om, ini habis waktunya. Mau Ya, kembali ke main room. Nanti kita akan kembali lagi Om di room ini setelah teman-teman akan diskusi gitu Om ya. hmm. Ya, mungkin ada nanti mungkin kalau ada tanya jawab nanti di sesi closing statement aja ya, teman-teman.